Lenovo menjadi salah satu produsen smartphone Android yang paling banyak menggunakan prosesor MediaTek. Tidak terkecuali Lenovo 5X2. Kayak gini nih. Smartphone ini juga menggunakan prosesor octa-core murni dari MediaTek. Tidak seperti biasanya, Lenovo merancang 5X2 dengan desain multilayer. Banyak yang bilang, Lenovo 5X2 terlihat seperti kue lapis karena memang memiliki 3 lapisan dengan warna berbeda. Dengan desain multilayer, bagian belakang Lenovo 5X2 tidak dapat dilepas, alias unibody. Slot SIM card-nya ada di sisi kiri, bisa menampung 2 slot SIM card dengan ukuran nano dan micro SIM yang mendukung jaringan 4G. Lenovo 5X2 tidak memiliki slot micro SD. Secara keseluruhan, Lenovo 5X2 terlihat kotak dan agak kaku. Dengan panjang 14 cm dan lebar 7 cm, 5X2 terasa nyaman dipegang. Apalagi beratnya hanya 120 gram, terasa sangat ringan. Dalam keadaan layar mati, kami merasa Lenovo 5X2 terlihat biasa saja, tidak seperti smartphone kelas atas. Namun ketika layarnya menyala, smartphone ini baru terasa seperti smartphone mahal. Pasalnya, layarnya terlihat sangat baik. Layar tersebut juga memiliki bezel yang tipis, jadi terasa lega. 5X2 menggunakan OS Android KitKat 442 dengan Lenovo UI. Nah, seperti biasanya, Lenovo UI menawarkan banyak pengaturan dan fitur yang menarik. Yang pertama adalah pilihan transisi layar. Lenovo menyediakan 6 pilihan efek transisi. Selanjutnya, Lenovo UI menawarkan pilihan theme yang bisa diakses melalui aplikasi Theme Center. Selain tampilan menu utama, Anda bisa mengganti tampilan animasi saat booting, hingga tampilan lock screen. Sayangnya, pilihan theme yang disediakan hanya sedikit, kurang dari 10 jenis. Dari halaman lock screen, Anda bisa langsung menjalankan aplikasi dengan mudah. Ada 10 shortcut aplikasi yang bisa langsung dijalankan dari halaman lock screen. Pilihan shortcut tersebut disesuaikan secara otomatis berdasarkan aplikasi yang sering Anda gunakan. Lenovo UI juga mendukung fitur gestur. Anda bisa mengetuk layar 2 kali saat di halaman home screen untuk membuka menu Recent Apps. Anda juga bisa membuka lock screen dengan cara yang sama, yakni mengetuk layar 2 kali di halaman lock screen. Dalam keadaan layar mati, Anda bisa mengaktifkan aplikasi kamera dengan cepat, yaitu dengan cara memposisikan smartphone secara horizontal dan melakukan gerakan seperti ingin memotret. Atau, Anda juga bisa langsung memotret dengan cepat dalam kondisi layar mati. Caranya dengan menekan tombol home sebanyak 2 kali. Mirip seperti iPhone, Lenovo menyediakan fitur White Touch berupa sebuah on-screen button yang selalu muncul di layar untuk mengakses beberapa menu utility dengan cepat, seperti kalkulator, musik, kamera, alarm, lampu senter, dan yang lainnya. Kekuatan utama Lenovo 5X2 adalah hardware-nya. Lenovo menggunakan CPU octa-core murni MediaTek MT6595M dengan arsitektur Big Little. Prosesor tersebut memiliki kecepatan maksimal hingga 2 GHz, sedangkan GPU-nya menggunakan PowerVR G6200. Dengan prosesor octa-core murni, performa komputasi Lenovo 5X2 patut diacungi jempol. Pada pengujian Antutu Benchmark versi 561, smartphone ini berhasil meraih skor 46.952 poin, melampaui prosesor quad-core Snapdragon 801 dari Qualcomm. Sementara untuk performa grafis, GPU PowerVR G6200 yang digunakan juga memiliki performa yang memuaskan. Dengan meraih skor 13.843 poin pada pengujian 3D Mark Ice Storm Unlimited. Untuk menjalankan beragam aplikasi, Lenovo membekali 5X2 dengan RAM 2GB. Kapasitas tersebut nampaknya terasa pas-pasan karena ternyata banyak terpakai oleh user interface Lenovo UI yang rakus RAM. Dari total kapasitas 2GB, rata-rata RAM yang tersisa hanya sekitar 600 MB. Dari sisi storage, Lenovo 5X2 memiliki kapasitas 32GB tanpa dukungan slot microSD. Namun hal tersebut nampaknya bukan masalah besar karena kapasitas 32GB sudah tergolong sangat besar untuk menyimpan aplikasi, game, video, musik, dan data lainnya. Yang kami sukai dari Lenovo 5X2 adalah layarnya yang terlihat jernih. Dengan panel IPS sebesar 5 inci beresolusi 1920x1080 pixel, layarnya dapat menghasilkan gambar yang tajam, cerah, dengan karakteristik mengkilat atau glossy. Layar tersebut juga bisa disentuh menggunakan sarung tangan atau kain sejenisnya. Tak ketinggalan, Anda pun bisa mengubah color balance dari menu settings untuk semakin meningkatkan kualitas tampilan layarnya. Saat menonton video, ada opsi untuk mengaktifkan dynamic contrast. Suara speakernya juga lantang, mendukung performa multimedia yang dimilikinya, baik menonton video HD maupun bermain game kelas atas.
Sayangnya, Lenovo 5X2 hanya dibekali baterai 2300 mAh, tergolong kecil untuk menyokong hardware-nya yang tinggi. Dengan begitu, smartphone ini hanya bisa bertahan dari pagi hingga menjelang malam saja, tak lebih dari 12 jam. Lenovo 5X2 dilengkapi kamera 13 megapiksel dan 5 megapiksel. Setelah mencobanya di berbagai kondisi, kami menyimpulkan kamera Lenovo 5X2 tidak begitu optimal. Saat memotret di ruangan dengan cahaya sedang misalnya, sensornya tergolong lambat dalam membidik objek. Sementara untuk merekam video, kameranya mampu merekam video 1080p dengan 30 fps. Berikut adalah hasil foto dan video dari Lenovo 5X2. Itulah tadi video review dari Lenovo 5X2. Kalau Anda nggak mau ketinggalan untuk video-video review lainnya, subscribe dong channel YouTube kami di Droid Line. Saya Imelda Lianti and bye-bye!